Kita intensifkan jadwal latihan itu semakin targetnya itu tinggi, jadwal latihan itu harus lebih padat. Ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam podcast Tribun Lampung. Tribuners, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya, hari ini saya ada dua narasumber nih ya Tribuners dalam podcast kita hari ini. Nah, tentunya mudah-mudahan podcast hari ini tuh bisa menginspirasi Tribuners di rumah semua dan mengedukasi tentunya. Nah, hari ini kita akan berbincang masalah ekskul tari Tribuners ya. Dan di sini saya sudah hadir, ada narasumber saya pelatih langsung, yaitu ada Ibu Mutiara Dini. Halo, selamat datang Ibu. Iya. Ini aku panggilnya Bu Dini ya. Iya. Oke, Bu Dini sapaan akrabnya Bu Dini. Iya. Ibu Dini ini selaku pelatih dari ekskul tari SMA Saverius. Iya, SMA Saverius. Oke, SMA Saverius Pringsewu. Dan tentunya di sini Bu Dini tidak sendirian ya Bu Dini. Iya. Di sini ada siswi berprestasi juga. Sasi, halo. Halo Kak. Selamat datang. Iya. Oke. Nah, Tribuners tentunya dengan adanya Bu Dini dan juga Sasi di sini kita akan mengulik ya seputar dengan ekskul tari dan juga siswi berprestasi di sini. Mungkin langsung aja kita pengen tahu nih Bu Dini, ekskul tari di SMA Saverius ini sudah ada sejak kapan sih Bu, berapa lama gitu, dan tujuannya itu apa gitu Bu? Kalau keberadaan ekskul tari ini sudah lama, kan saya kebetulan masuk itu tahun 2019 menjadi guru dan pelatih di situ. Jadi masih baru, masih baru 4 tahun. Tapi kalau ekskulnya sudah berlangsung lama ya. Sebelum saya masuk sudah ada gitu. Nah, terus kalau untuk tujuannya dan latar belakangnya ya pasti mewadahi siswa-siswi yang memang hobi untuk berkegiatan, khususnya untuk latihan tari. Untuk latihan tari. Ya. Kalau di ekskul tari ini itu ada tarian-tarian apa aja sih Bu yang kira-kira dilatihkan untuk siswa-siswi di sana? Kalau materi tarinya itu tari Lampung. Kemudian selain itu juga saya kenalkan juga tari-tari daerah lainnya seperti tari Sunda, tari Jawa, kemudian tari dari Betawi, seperti itu, Palembang, ya macam-macam. Berarti banyak banget ya Bu, beragam sekali ya gitu. Yeah. Jadi tidak hanya Lampung aja nih tariannya, tapi dari berbagai daerah juga ada. Nah, ini Ibu sendiri atau ada partnernya juga nih Bu yang ikut serta di ekskul tari ini Bu yang mengajarkan? Kalau yang ngajar selama saya ada di SMA sendiri. Oke. Ya, jadi mulai dari latihan sampai misalkan mendampingi kegiatan di luar sekolah itu juga saya Ibu sendiri. Berarti Ibu juga menguasai banyak tarian ya Bu ya? Ya, luar biasa loh Tribuners ya, multi talent sekali Bu Dini di berbagai macam tarian. Nah Ibu mungkin bisa ceritakan dengan Tribuners di rumah gak sih kegiatan apa saja dalam keseharian di ekskul tari SMA Saverius ini? Kalau kegiatannya itu yang pasti kita praktek ya, praktek latihan tari. Jadi kalau misalkan lagi kegiatan itu kita mungkin ya berkumpul dulu, kemudian melakukan pemanasan, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian langsung praktek tari. Ngobrol-ngobrolnya itu dalam artian kita membicarakan, oh itu tarian, misalkan tarian sehingga pemuntan itu apa maknanya, yaitu seperti itu, baru nanti kita latihan, dan itu pasti memang kita selalu latihan gitu. Jadi kegiatannya adalah praktek latihan secara langsung ya. Karena memang kalau teori saja itu tari nggak bisa ya Bu ya, jadi memang harus dengan praktek gitu ya. Oke, jadi kalau Ibu melihat sendiri selaku pelatih dari ekskul tari di SMA Saverius ini, seberapa besar sih Bu minat dan mungkin bakat yang sudah Ibu tahu nih siswa-siswi di SMA ini? Kalau minat itu banyak ya, maksudnya kebanyakan siswi putri ya, khususnya siswi putri, mereka itu antusias mengikuti kegiatan seperti ini karena kan ya yang pertama memang hobi, yang kedua memang mereka ingin menggali potensi dan bakatnya, kemudian ya yang lebih pastinya lagi untuk mengikuti perlombaan dan mencari prestasi untuk di kegiatan di bidangnya gitu. Oke, jadi memang banyak ya kalau untuk siswa-siswi sendiri, tapi lebih dominannya ke siswi putri ya? Putri, ya sejauh ini baru putri.
Putri ya gitu ya. Karena mungkin ada beberapa penari cowok juga gitu ya, tapi mungkin masih malu-malu gitu ya, atau mungkin belum menemukan bakat gitu ya. Makanya yang sejauh ini lebih banyak itu masih di penari putri. Kayaknya di mana-mana juga kebanyakan ya cewek ya Bu ya. Iya, kalau cowok tuh gengsi. Ya. Padahal sebenarnya seniman laki-laki itu banyak juga. Banyak. Tidak hanya dari tari aja Tribuners ya. Gitu. Nah, di sini juga udah ada Sasi nih ya Tribuners. Sasi ini merupakan salah satu siswi berprestasi juga. Sasi bisa ceritakan nggak sih Sasi ini kemarin sudah menang dalam kategori lomba apa? Kemarin aku menang lomba di kategori tari tradisional dance sport usia 20. Oke, jadi di kategori usia 20 dance sportnya tradisional. Iya. Oke, kemarin tuh bawain tarian apa sih? Ada ciri khas tertentu atau mix gitu atau dikreasikan gitu? Jadi kita kemarin mix ada dari Jawa ada, Lampung ada. Oke. Jadi Jawa ada, Lampung ada gitu ya kalau kreasi ya. Nah kalau menurut Sasi sendiri nih, lebih susah belajar tari kreasi atau tari yang memang sudah tariannya nih, kalau misalkan kayak tarian Lampung Siga Pungutan gitu? Kalau menurut aku lebih ke tari yang sudah ada, jadi bukan kreasi. Karena kalau tari yang udah ada tuh harus bawa perasaan. Kalau benar-benar. Iya. Jadi memang lebih ada kesulitan ya kalau untuk tarian yang memang sudah tradisional gitu ya, karena menurut Sasi sendiri itu harus pembawaannya itu memang penuh emosional gitu ya Bu ya, karena memang dari untuk penari sendiri itu ada ininya Bu ya, ada rasa emosional sendiri ya kalau untuk tari gitu ya. Pasti ekspresi ya. Apa aja sih Bu kira-kira unsur-unsur dalam tarian itu yang mungkin bisa menceritakan suatu tarian itu? Kalau unsur-unsur ya yang pasti gerak ya. Gerak itu yang pasti utama, kemudian ekspresi, kemudian penjiwaan itu ya betul. Jadi kalau orang nyanyi itu kan diekspresikan melalui suara. Benar. Kalau itu kalau menari itu kan kita berekspresi tapi melalui gerak juga. Ya, gitu. Ekspresi muka juga ya Bu ya? Iya, ekspresi muka juga gitu. Kalau menurut Sasi nih, dari antara gerakan, ekspresi, terus tuh juga kan ada apa lagi tuh Bu ya? Banyak itu. Paling susahnya itu di bagian mana sih gitu? Paling susah di bagian perasaan. Perasaan ya, jadi harus menghayati gitu ya? Iya, kadang tuh kalau masih kalau siswa seperti ini tuh kadang mereka tuh masih malu-malu. Jadi yang harusnya ekspresinya itu apa ya, all out, misalkan harus ketawa, harus sedih, mereka tuh masih yang setengah gitu. Oke, jadi masih setengah-setengah Iya, gitu masih ya? setengah-setengah. Oke. Padahal bisa sebenarnya. Nah, cara Bu Dini nih sendiri untuk menyikapi hal tersebut untuk tetap optimalkan anak-anak pelatihnya ini secara optimal itu dengan cara seperti apa tuh? Kalau biar mereka ini maksimal itu ya pasti melalui tahap latihan itu ya. Jadi kita intensifkan jadwal latihan itu semakin targetnya itu tinggi, jadwal latihan itu harus lebih padat. Ya, dan jadwal latihan itu nggak cuma hitungan tari, kita juga olah tubuh. Yang pasti itu olah tubuh dulu. Ini waktu awal-awal ikut Porprov itu harus latihan fisik dulu, lari, terus olah tubuh yang eksplorasi, improvisasi segala macam itu. Jadi melalui proses-proses itu juga, nggak cuma hitungan tari aja. Berarti ada olah tubuh juga gitu ya, fisik juga gitu ya. Oke. Nah kemarin Sasi berapa lama sih latihannya? Kalau kemarin itu 3 bulan sekitar 3 bulan ya latihannya, dan mendapatkan juara berapa? 2. Juara 2, luar biasa loh Tribuners ya. Nah Bu, kalau untuk di ekskul tari ini sendiri ada berapa kira-kira siswa yang sudah ada nih Bu? Untuk siswa yang siswa yang ikut dalam ekskul tari. Kalau siswanya itu kalau di data itu sekitar 20, tapi kan ya itu tadi ya ada yang memang lagi berhalangan ikut atau lagi ada kegiatan lain ya, paling kalau yang aktif mungkin sekitar 10 ya, sekitar 10. Tapi memang itu sudah lumayan cukup ya untuk kategori SMA, dan memang
untuk tari sendiri gitu ya, karena kan tari kan biasanya terdiri dari 5 sampai 7 Ya, orang, 7 orang, gitu ya. ya. Dan biasanya memang kalau itu yang grup yang memang benar-benar paten pasti itu juga kan Bu ya, Iya, yang iya, terus makanya- di ini kan. Iya, jadi memang anggotanya kan ada beberapa. Nah, yang sering aktif itu yang sering saya ajak untuk kegiatan, untuk tampil di mana, lomba di mana gitu. Kalau sejauh ini udah banyak Bu kegiatan-kegiatan di ekskul tari ini? Kalau kegiatan banyak ya. Ini kadang tuh kita kalau misalkan ada kegiatan di mana pentas, dipanggil untuk pentas di mana gitu sudah banyak. Oh, oke. Untuk acara sekolah gitu Iya, acara ya? sekolah pasti ya. pasti. Kalau acara kayak perpisahan, terus ada gitu. apa kegiatan seremonial lainnya pasti pakai tari gitu. Pakai tari gitu ya. Dan berarti latihannya itu juga disesuaikan dengan kegiatan ya, Bu, ya? Kegiatan, ya. Kadang juga nambah. Kan misalkan kita latihan di hari Selasa ya, ekskul itu. Nanti kalau misalkan ada kegiatan lain, ya kita berarti nambah waktu latihan. Oh, nambah waktu latihan. Gitu Iya. ya. Berarti kalau untuk kegiatan gitu, ekskul tari itu biasanya seminggu sekali gitu ya? Seminggu sekali. Tapi kalau ada kegiatan mungkin bisa nambah Bisa jam. nambah, bisa. Oke. Mas. Bisa sampai full seminggu. Bisa sampai full ada. seminggu. Ya. Gitu. Nah, kalau Sasi sendiri apa sih pengalamannya yang paling berkesan selama mengikuti ekskul tari? Aku diundang ke apa, penampilan-penampilan gitu di sekolah. Oke. Itu pasti aku diikuti. Jadi itu yang paling berkesan ya, karena bisa tampil di sekolah gitu ya. Wow, luar biasa. Itu Sasi sendirian atau berkelompok atau sama teman-teman gitu? Berkelompok. Berkelompok gitu ya. Berarti grup gitu ya kalau tariannya Bu ya. Nah, kalau Ibu sendiri itu belajarnya itu grup atau ada yang mengajarkan solo juga gitu sih Bu tariannya? Kalau tarian itu kan sebenarnya ada tari kelompok dan tari tunggal. Nah, kebanyakan yang saya ajarkan itu tari tunggal. Oh, tari tunggal. Ya, tari tunggal tapi bisa ditarikan berkelompok seperti itu. Kalau tari contohnya seperti tari Siga Pengunten itu kan tari kelompok. Iya. Jadi tidak bisa ditarikan secara tunggal gitu. Jadi kalau misalkan tunggal ketika nanti kegiatannya atau acaranya itu memang membutuhkan sedikit penari, berarti bisa pakai yang itu gitu. Oke, jadi memang dominan juga gitu Bu ya, ada yang solo, Iya, atau ada tunggal, yang- ada yang juga berkelompok gitu. Nah, target dari ekskul sendiri Ibu itu seperti apa sih Bu? Kalau target dari kita, apalagi saya sebagai pelatih itu, yang pertama anak-anak itu bisa bisa menguasai materi tari, nggak cuma tari Lampung itu tadi, Iya. tari Sumatera lainnya, kemudian Jawa, Bali dan lain-lain. Itu yang kedua ya bakat mereka semakin terasa kan. Jadi kayak saat ini yang tadinya cuman levelnya sekolah bisa ke provinsi, seperti benar, itu. benar. Terus selain itu juga targetnya ya untuk mengejar prestasi juga, dari hobi bisa jadi prestasi. Bener banget ya. Seperti Sasi nih ya, yang tadinya hobi kan jadi Iya. berprestasi ya, bisa menang lomba tari nih ya Tribuners. Oke, kalau Sasi sendiri apa harapannya untuk Sasi dan juga kedepannya? Kedepannya semoga bisa lebih konsisten lagi latihan-latihannya, terus nambah lagi pengalamannya supaya bisa kedepannya bisa berkembang terus. Oke, harapannya bisa berkembang terus ya dan tentunya konsisten gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Dini dan juga Sasi ya sudah datang ke studio Tribun Lampung dan tentunya hari ini sudah menginspirasi teman-teman Tribuners di rumah, dan mudah-mudahan dengan adanya tayangan podcast hari ini bisa menginspirasi Tribuners dan tentunya Sasi bisa menjadi salah satu contoh ya siswi berprestasi bahwasanya sekolah itu tidak hanya tentang belajar tapi hobi juga bisa menjadi prestasi. Dan cukup sekian Tribuners, podcast kita hari ini masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.